Berikut adalah contoh soal nomor 2, yaitu tuliskan reaksi elektrolisis lelehan NaCl dengan elektrode grafit. Jika pada soal nomor 1 tadi, reaksi elektrolisisnya itu adalah larutan NaCl, maka untuk nomor 2 ini yang terjadi adalah lelehan NaCl. Nah, langkah yang pertama itu sama, yaitu kita tuliskan reaksi pada lelehan NaCl-nya. Nah, sini tinggal kita tulis aja NaCl dengan fasanya itu lelehan liquid karena dia merupakan lelehan, terurai menjadi Na+ dan Cl-. Nah, selanjutnya tinggal kita tuliskan reaksi di katoda dan juga anoda. Nah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kationnya, di mana kation itu kan merupakan ion positif. Nah, di sini di dalam lelehan NaCl, reaksi lelehan NaCl di sini yang bertindak sebagai kation atau ion positif itu kan adalah Na-nya. Karena dia merupakan ion positif. Jadi pada katoda itu kan hanya bergantung pada jenis kationnya, dan yang bertindak sebagai kationnya itu adalah Na. Nah, sekarang tinggal kita tentukan bagaimana reaksi di katoda apabila diketahui kationnya itu adalah Na dalam bentuk lelehan atau leburan. Nah, berikut ini adalah aturan atau konsep dalam penulisan reaksi di katode. Tadi kan reaksi yang terjadi itu kan reaksi lelehan, yaitu lelehan NaCl, di mana yang bertindak sebagai kation itu adalah Na di dalam fase lelehan. Sehingga di sini kita tinggal melihat bagian ini aja, kation logam aktif pada fase lelehan atau leburannya. Yang ini tidak perlu dilihat karena yang ini itu pada fase larutan, sedangkan yang kita cari itu pada fase lelehannya. Nah, ternyata kationnya itu akan tereduksi dan terjadi endapan. Manakah reaksi yang dipakai? Reaksi yang dipakai adalah reaksi yang terakhir ini, yaitu pada fasenya itu lelehan. Kalau yang ini itu digunakan apabila kationnya itu adalah kation selain logam aktif tapi fasenya itu adalah larutan. Sedangkan kalau yang ini adalah kation selain logam aktif pada fase larutan jika kationnya itu adalah hidrogen. Nah, karena yang kita cari itu adalah kation pada fase lelehan, maka kita gunakan reaksi yang paling bawah ini, di mana L ini nanti akan kita ganti dengan Na. Nah, selanjutnya reaksi yang ini tadi, yang Ln plus tambah Ne- ini. Nah, ini kita masukkan saja ke dalam katodanya. Dimana yang L-nya ini akan kita ganti dengan Na, sehingga menjadi Na plus ditambah 1 elektron menjadi endapan Na. Nah, langkah selanjutnya yaitu tinggal kita tentukan reaksi di anodanya. Di mana reaksi di anoda itu hanya bergantung pada jenis anoda dan juga anionnya. Nah, di sini anoda yang dipakai itu adalah elektrode grafit ini, anoda grafit atau anoda karbon. Dan anion atau ion negatif adalah Cl. Jadi yang bertindak sebagai anion atau ion negatif itu adalah Cl, karena ini merupakan ion negatif Cl-. Nah, sekarang tinggal kita cari bagaimana reaksi di anoda jika diketahui jenis anodanya adalah grafit atau karbon dengan anionnya adalah Cl. Nah, berikut ini adalah aturan atau konsep dalam penulisan reaksi di anoda. Tadi kan yang bertindak sebagai anodanya itu adalah karbon atau grafit. Ini. Nah, berarti dia itu termasuk anoda inert. Sekarang tinggal kita tentukan anionnya, apakah dia merupakan anion sisa asam oksi atau anion sisa asam lain. Nah, tadi kan yang bertindak sebagai anion itu adalah Cl. Maka, tinggal kita tuliskan reaksi yang ini, di mana Cl ini termasuk di dalam anion sisa asam lain. Namun, karena Cl-nya itu
adalah suatu lelehan, maka reaksinya ini nanti tinggal kita ubah fasenya ini menjadi lelehan. Nah, selanjutnya tinggal kita tuliskan reaksinya tadi, yaitu 2Cl dalam fase lelehannya, kemudian terurai menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita setarakan elektronnya. Di sini pada katoda elektronnya ada 1, sedangkan pada anoda 2. Maka agar setara, reaksi di dalam katodanya ini kita kalikan 2. Agar nanti elektronnya ini bisa kita coret. Kita kalikan. Di sini Na plus kali 2. Elektron di sini juga kali 2. Na di sini juga kita kali 2. Nah, jika kita lihat lagi, di sini ada Na, di sini juga ada Na. Di sini ada Cl, di sini juga ada Cl. Ini Na-nya juga fasenya leburan ya. Nah, agar ini bisa kita coret, maka yang ini itu juga kita kalikan 2. Sehingga yang ini kita kalikan 2, ini kali 2, yang ini juga kali 2. Nah, jika semuanya itu sudah setara dan nantinya bisa dicoret, selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja. Jadi reaksi elektrolisisnya ini kita coret. Yang ini bisa kita coret, ini coret, ini coret, ini juga coret. Tinggal yang ini 2NaCl itu menjadi 8Na dan gas Cl2. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa untuk mendapatkan natrium padatan itu harus diperoleh dari lelehan NaCl. Nah, pengerjaan selesai sampai di sini.